Bangkitlah Petrus berdiri bersama sebelas rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan catatlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia yang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitakan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri dan di atas tatanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya lah apa yang kamu lihat dan yang kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jalan kehidupan. Oh,
jalan kehidupan. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke tiara mati, dan tidak membiarkan mautku melihat kedewasaan. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya, tanpa pandang muka kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang sama, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapannya tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya,
menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat, sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu
masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita bertobat-tobat ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, kalau kita mau memahami isi kitab suci, maka kita harus mengetahui dulu tentang ciri khas Gereja Katolik. Gereja Katolik itu ada 4 ciri khas yang tidak dimiliki oleh gereja lain. 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Mengapa gereja Katolik disebut satu? Karena gereja Katolik berasal dari satu Allah, 3 pribadi. Mengapa bisa satu Allah, 3 pribadi? Karena dalam kitab Kisah Kejadian dikatakan, pada awal mulanya Allah bersabda. Allah bersabda, maka jadilah penciptaan. Kemudian pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian Roh Allah melayang di atas air, dan semuanya baik adanya. Maka pada hari yang ke-7 Allah beristirahat. Maka dalam kitab Kejadian sudah tersirat bahwa satu Allah, 3 pribadi. Maka pertanyaannya, apakah Yesus sudah ada sebelum dunia ini dijadikan? Maka jawabannya sudah ada. Hanya
sabda dinamai Yesus. Ketika sabda itu turun dari surga dalam rahim Bunda Maria. Bunda Maria itulah yang melahirkan sang sabda itu, maka sang sabda itu diberi nama Yesus. Dan Yesus inilah yang dikurbankan sebagai pendamai antara surga dengan dunia. Karena dalam kitab para nabi, untuk mendamaikan manusia dengan Allah, mereka menyembelih domba. Darahnya diputihkan pada ambang pintu, pada jalan-jalan, supaya nanti ketika Allah datang, manusia tidak melihat Allah. Karena konsekuensinya, manusia berdosa, Allah yang kudus, maka kalau manusia melihat Allah, manusia bisa mati. Maka satu-satunya cara supaya manusia yang berdosa ini bisa selamat, maka Allah sendiri yang menjadi sang sabda itu untuk turun ke dunia dan diberi nama Yesus. Dan Yesus itulah yang mati di kayu salib, yang dikurbankan, sehingga kurban itu sekali untuk selama-lamanya. Maka dari pemikiran-pemikiran inilah maka kita meyakini satu Allah, tiga pribadi. Gereja Katolik tidak memiliki tiga Allah, tidak, salah. Gereja Katolik memiliki satu Allah, tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ada, yaitu Allah bersabda. Maka dalam kisah Kejadian, sang sabda itulah yang namanya Yesus. Maka gereja Katolik disebut satu karena diawali dengan satu Allah, tiga pribadi. Kemudian gereja Katolik disebut kudus. Mengapa disebut kudus? Padahal gereja kita ini berdosa. Gereja disebut kudus karena yang kudus itu adalah Yesus, sang sabda yang telah menjadi manusia. Itulah yang kudus. Maka kita manusia yang berdosa ini, gereja-gereja manusia ini dikuduskan oleh Yesus. Maka gereja Katolik disebut kudus karena Yesusnya yang kudus. Kemudian gereja Katolik disebut Katolik. Apa itu arti Katolik? Oh pastor, agamaku Katolik. Lalu ditanya apa arti Katolik? Katik lamus pastoral, tidak tahu. Nah, arti Katolik itu artinya universal, artinya umum. Suku manapun boleh diselamatkan oleh Yesus. Tidak memandang suku ini, suku itu, negara ini, negara itu, tidak. Siapapun
negaranya kulitnya baik kaya maupun miskin boleh menjadi pengikut Yesus. Maka Katolik itu artinya umum. Katolik itu artinya universal. Siapa saja boleh diselamatkan oleh Yesus. Nah, gereja Katolik disebut apostolik. Gereja Katolik disebut apostolik karena didirikan oleh para rasul. Para rasul ini dimantapkan oleh Yesus ketika Yesus akan naik ke surga. Ia berkata kepada para rasul, yaitu ketua para rasul itu, yaitu Simon Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Maka gembalakanlah domba-dombaku. Maka ketika Yesus memberikan mandat kepada Petrus, maka Yesus naik ke surga, dan Petrus inilah yang mewartakan Yesus yang telah bangkit. Dan pada akhirnya si Petrus ini matinya di kota Roma, di Vatikan sana. Maka itulah alasan gereja Katolik kiblatnya itu ada di kota Roma, karena si Petrusnya itu yang matinya di kota Roma. Seandainya dulu si Petrus ini matinya di Bengkayang, pasti kiblat orang Katolik di Bengkayang. Tapi Petrus ini matinya di kota Roma. Dialah ketua para rasul. Dan Petrus ini diganti oleh Paus. Dan mengganti Petrus sekarang ini Paus Fransiskus. Karena itu kelihatan mata rantai itu. Gereja Katolik itu berasal dari Yesus, sehingga tidak bisa dilenyapkan di muka bumi ini. Yesus yang telah mati, yang telah disalibkan, membuat para murid putus asa, membuat para murid hilang semangat. Namun ketika Yesus menampakkan dirinya, ketika Yesus bangkit, oh, barulah mereka semangat. Bahkan si Thomas mengatakan, kalau tidak mataku melihat Yesus yang mati di kayu salib, melihat tangannya, melihat lambungnya, aku sama sekali tidak percaya. Namun ketika Yesus menampakkan dirinya, Thomas, ini tanganku yang telah luka, yang telah dipaku. Ini lambungku. Sekarang sini tanganmu, tusukkan ke lambungku. Ya Tuhan, kata si Thomas ini, artinya bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dan kebangkitan Yesus inilah yang menjadi titik awal adanya gereja Katolik. Kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak ada saya berkhotbah di sini. Tidak ada saudara-saudari yang menjadi Katolik. Karena apa? Karena titik awal adanya iman Katolik itu karena Yesus bangkit. Maka kata Yesus,
pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Inilah yang memberikan motivasi kepada kita bahwa Yesus telah bangkit. Karena itu dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki persoalan-persoalan hidup, mari kita bijaksana untuk menangani persoalan-persoalan hidup kita. Jangan kita mudah putus asa, karena Yesus yang kita imani telah memberikan teladan, yaitu Ia juga menderita, Ia juga mati, kemudian Ia bangkit. Karena itu penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita jangan membuat kita putus asa, melainkan mari kita menanganinya dengan penuh semangat, karena iman kita yang telah mengajarkan bahwa Yesus akan menangani persoalan-persoalan hidup kita kalau kita meminta kekuatan daripadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dalam Kristus, ada umat bertanya, Pastor, apa itu arti Kristen? Arti Kristen itu artinya pengikut Yesus. Maka kata Kristen ini ada di kitab suci, di kitab surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Di sanalah muncul kata Kristen. Karena itu jangan kita gagap kalau kita ngomong tentang Kristen, itu artinya orang Katolik juga pengikut Yesus. Sedangkan saudara kita yang Protestan, mereka ada karena ada Katolik. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudariku, kalau kita dalam kehidupan, jangan kita tidak bangga dengan iman kita. Yesus telah menyelamatkan kita, maka mari kita mempertahankan iman kekatolikan kita. Kita orang Kristen, pengikut Yesus yang telah Yesus selamatkan, dan mari kita tahan hati dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan pernah kita berputus asa. Berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Amin. Aku percaya dalam Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. doa umat. Kedua murid yang tengah berjalan ke Emmaus berkobar-kobar hati mereka karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Marilah kepada Bapa di surga kita panjatkan doa dengan hati yang berkobar-kobar, karena Kristus telah bangkit bagi keselamatan kita pula. Bagi semua kaum beriman, semoga Allah Bapa mendidik mereka yang diganggu oleh keraguan dan ketidakpuasaan, senantiasa percaya bahwa Kristus yang telah bangkit agar tetap berada di tengah
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi dunia di mana kita hidup. Semoga Allah Bapa mendampingi mereka yang diserahi tanggung jawab atas para bangsa, benar-benar orang-orang yang jujur, cakap, dan bijaksana. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi warga umat yang telah meninggal dunia, semoga mereka di antara kita yang telah beristirahat dalam alam baka diperkenankan memandang cahaya hari yang baru. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa menjadikan kita saksi-saksi gembira kebangkitan Kristus dan kehadirannya di tengah-tengah kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga mohon keselamatan jiwa dan kedamaian abadi untuk saudara kami almarhum Bapak Yohanes Naidi. Semoga saudara kami ini mendapatkan kebahagiaan di surga dan mendoakan kami yang masih bersiaran di dunia fana ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, anugerahkanlah semangat tanggung jawab yang mendalam kepada kami. Doronglah kami untuk selalu berjuang mewartakan kerajaan bersama dengan semua orang yang berkehendak baik, membangun dunia baru penuh cinta kasih, keadilan, dan kedamaian. Berkat Kristus Tuhan dan Pelantara kami. Amin.